doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Sakina Audi, Hadir Bu. Mia Aziza, Ibu Kevin, Nisa, Hadir Bu. Yara, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Anda sekalian harap memeriksa sekeliling. Jika ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu agar belajar kita nyaman dan Bu. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Anda sekalian dapat menghargai semangat belajar para ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian Anda sekalian dapat memahami tokoh ilmuwan Muslim seperti Arabi, Ibnu Sina, Al-Kindi dan sebagainya. Dan bagaimana perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa itu. Kemudian Anda sekalian dapat meneladani semangat belajar para ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin sedikit mereview tentang pembelajaran kemarin untuk nilai quiz kalian. Siapa yang masih ingat siapa pendiri dinasti Bani Abbasiyah? Ayo siapa? Saya Bu. Ya, Sakinah siapa? Abu Abbas As-Saffah. Benar sekali, Sakinah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi dan Abbasiyah ini memerintah selama 500 tahun atau setara dengan 5 abad. Nah, kemudian selanjutnya dari 37 khalifah dinasti Abbasiyah, coba sebutkan beberapa khalifah yang termasyhur pada masa itu. Ayo, siapa yang jawab? Saya Bu. Silakan Mia. Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ya, tepat sekali. Nah, pembahasan kita kali ini ada kaitannya dengan masa keemasan Islam, yaitu tentang lebih dekat dengan ilmuwan masa Abbasiyah. Anda sekalian pasti sudah banyak mendengar tentang ilmuwan-ilmuwan Barat yang menemukan banyak macam bidang keilmuan. Contohnya seperti Isaac Newton yang menemukan geogravitasi bumi. Kemudian ada René Descartes yang disebut sebagai bapak matematika dunia. Nah, tahukah anak-anak sekalian bahwa sebelum ilmuwan-ilmuwan Barat menemukan berbagai macam bidang ilmu, bahwa ilmuwan Muslim sudah banyak mengemukakan banyak berbagai bidang ilmu. Contohnya seperti ada Al-Khawarizmi, yaitu penemu rumus algoritma dalam matematika. Kemudian ada Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran yang menemukan penyakit cacar dan campak. Kemudian ada Al-Biruni yang menemukan ilmu tentang geodesi bumi sebelum Newton. Nah, pada akhir-akhir ini banyak para sejarawan yang mulai menggali sumber-sumber keilmuan, yang mulai menyambungkan bahwa adanya keterkaitan antara ilmuwan Barat dengan masa itu terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Maka dari itu,
terdapat dua cabang keilmuan. Yang pertama ada ilmu umum, dan yang kedua ada ilmu keislaman. Ilmu keislaman ini terbagi kepada 5 bentuk ilmu yang sampai sekarang ini pendidikan agama Islam masih memakainya sebagai 5 pokok dasar dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, kemudian yang kelima ada ilmu fikih. Nah, dari bidang keilmuan ini ada 4 imam mazhab yang termasyhur. Yang pertama ada Imam Hanafi, kemudian ada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, ada satu kisah yaitu tentang Imam Syafi'i kecil. Dikisahkan pada saat itu Imam Syafi'i kecil yang yatim diajak ibunya untuk pergi mengikuti pengajian Al-Muwaffaq Imam Malik di Madinah. Nah, karena pada saat itu Imam Syafi'i adalah seorang yang susah, ia tidak mempunyai alat tulis untuk belajar, sehingga ia menggunakan jari telunjuk kanannya untuk menulis dan telapak tangan kirinya untuk dijadikannya sebagai buku. Nah, kemudian dengan hal tersebut Imam Malik merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik menegurnya dan menyuruh Imam Syafi'i untuk pulang karena dia melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Namun Imam Syafi'i berkata, "Wahai Imam, aku adalah seorang anak yatim yang miskin. Maka dari itu aku tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Namun aku menuliskan semua pelajaran ini dengan telunjuk kananku dan menuliskannya di telapak tangan kiriku." Mengetahui hal tersebut, Imam Malik terperangah, kemudian penasaran, dan Imam Malik mengetes Imam Syafi'i, apakah benar. Kemudian Imam Malik meminta Syafi'i kecil untuk menyebutkan hadis-hadis yang telah dipelajarinya. Namun begitu luar biasanya Imam Syafi'i di usia mudanya, ia bisa menyebutkan semua pelajaran, semua hadis dengan tanpa ada yang dicatatnya. Nah, sebegitu besarnya keinginan para ulama terdahulu dalam belajar seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua, ada keilmuan umum. Keilmuan umum ini yaitu filsafat. Filsafat adalah keilmuan yang diperoleh bukan dari dalil akli, namun diperoleh dari akal. Maka dari itu, seorang filsafat disebut filosof yang melahirkan bidang-bidang keilmuan yang disebut ilmu kedokteran. Kemudian ada ilmu matematika, ilmu astronomi, dan sebagainya. Nah, dari bidang keilmuan filosof ini ada beberapa ilmuwan yang terkenal, seperti Al-Khawarizmi, yaitu seorang ahli matematika. Kemudian ada Ibnu Sina, yaitu seorang ahli kedokteran. Kemudian ada Al-Kindi, seorang filosof yang mampu menyelaraskan antara agama dan filsafat. Nah, kembangan dunia Islam pada masa ini sangat berkembang. Pada saat di sebelah Eropa, di sebelah barat, jalan-jalan Eropa masih becek dan gelap. Di Baghdad dan di wilayah Muslim sudah tertata rapi dan terang benderang karena keilmuannya. Pada saat ilmuwan Eropa masih mulai belajar menulis namanya, ilmuwan dunia Islam sudah mulai mengembangkan banyak keilmuan-keilmuan di bidangnya. Nah, sampai di sini Ibu akan memberikan soalan kepada anak-anak semua. Anak-anak sekalian membagi kelompok menjadi 2, dan perwakilan kelompok nanti akan Ibu beri dari beberapa keilmuan para ilmuwan tadi. Akan ada satu soalan, yaitu perwakilan kelompok akan mempraktekkan melakonkan dan
siapakah dia yang dilaporkan oleh teman kelompok yang menjadi perwakilan tersebut? Iya Bu. Silakan dibagi kelompoknya. Yang betul ya. Kita berdua. Hai, Yang sabun mana? Kita berdua aja sendiri. Ini Juga jadi siswa kan. Mangga dia sibuk dia coba. ini apa? Iya, ini duit tadi ya? Enggak tahu. Ini duit tadi dia. Ini dipakai Bu. Dipakai sama Dita ya, Tiara. Tadi filosof ini. Ayo anak-anak sekalian, Ya, yang Bu. dari perwakilan kelompok silahkan maju ke depan. Kita maju. Kau jawab kan? Apa sih? Apa suara ketok-ketok tuh? Oke enggak? Silakan kelompok 1. Aku adalah filosof Muslim pertama yang menyelaraskan antara agama dan filsafat dan ilmu yang mendalami ilmu sains. Siapakah aku? Saya sendiri. Lanjutkan kelompok 2. Oke teman-teman, jadi aku adalah filosof ahli kedokteran yang pertama sekali mempraktekkan bedah penyakit dan penemu penyakit cacar dan campak. Siapakah aku? Ibnu Sina. Iya, benar sekali Nia. Kemudian lanjut kelompok Kevin. Ayo jawab, siapa si Kevin tadi? Alvin. Oke, Jan. Balik. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, ilmuwan-ilmuwan muslim sudah dari usia muda mau berjuang untuk belajar, mau memperoleh ilmu dengan baik. Nah, itu sangat menjadi dorongan untuk kita semua, para anak-anak pada masa sekarang, belajar dengan bersungguh-sungguh agar memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, Ibu harap pembelajaran kita hari ini Anda sekarang dapat mengambil faedah-faedahnya. Nah, baik, kita tutup perjumpaan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah